وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di perjalanan hidup manusia maka kerap kali terjadi perbuatan dosa dan kesalahan, baik yang tidak disengaja apalagi yang disengaja mungkin lebih banyak. Dan manusia sering kali membuat keputusan yang salah tanpa pertimbangan yang akurat, atau bahkan dengan pertimbangan namun cara berpikirnya memang salah sehingga menghasilkan konklusi yang tidak bermaslahat untuk dirinya. Dan kadang manusia menyesali apa-apa yang telah berlalu dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masih memberikan kepada kita usia dan nafas, maka masih terbuka untuk kita pintu taubat dari dosa dan kesalahan besar maupun kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita syariatnya yang berisikan di dalamnya ragam dari amalan-amalan kecil maupun besar, yang semua itu umumnya bisa menggugurkan dosa-dosa, sebagaimana kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan turutkanlah setelah berbuat buruk dengan berbuat baik, sehingga perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan buruk itu, yang perbuatan buruk itu dosa kecil. Kalau dosa besar maka hukum asalnya hanya diampuni dengan taubat, kecuali mungkin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka bisa saja dosa besar diampuni dengan sebab lain. Namun pada dasarnya dosa besar diampuni dengan sebab taubat. Jadi dengan sebab pengampunan itu Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan diberikan dan diselenggarakannya kehidupan ini hingga masih berlaku sampai sekarang. Kalau sudah sampai pada level kematian, hilangnya ruh al-hayat pada diri kita, maka selesai sudah. Tidak terbuka lagi pintu taubat. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pengkajian kitab Riyadhus Shalihin di bab At-Taubah. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ini sebagai bab kedua setelah bab ikhlas. Bab kedua setelah bab ikhlas. Kalau kita lihat urutan di kitab Riyadhus Shalihin, dari adab-adab umum, yang pertama bab ikhlas, kedua bab taubat, ketiga bab sabar, keempat bab as-sidq, jujur, kelima bab al-muraqabah. Al-muraqabah yaitu merasa diawasi oleh Allah, keenam bab at-taqwa, dan seterusnya masih banyak, masih banyak. Jadi bab taubat ini menunjang untuk kemaslahatan hamba dan kebahagiaan hidup dunia dan akhiratnya. Kita mulai dari
Pertama, perkataan Imam Nawawi babut taubah. Dan kata beliau rahimahullah, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Para ulama berkata taubat wajib dari setiap dosa, kecil maupun besar. Taubat wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Jika maksiat itu antara hamba dengan Allah dan tidak terkait hak manusia, maka falaha thalathatu syurut, maka ada 3 syarat, nanti insyaallah kita sebutkan. Namun sebelumnya, taubat itu wajib atas setiap insan. Dan tidak hanya untuk kalangan awam, seolah-olah kalangan alim atau khas atau ustaz atau ulama itu tidak perlu taubat. Justru sepertinya malah lebih harus sering taubat, yaitu orang yang berilmu itu harus lebih sering taubat. Karena banyak hak-hak ilmu yang mungkin tidak ditunaikan. Dari maksiatnya, kesalahannya, salah belajarnya, tidak mengamalkan ilmunya, itu lebih banyak dibandingkan orang awam yang mungkin tidak punya ilmu. Maka tidak boleh atas seorang yang memiliki ilmu atau termasuk yang mungkin bermakna salaf, karena punya ilmu lebih tentang akidah yang benar, kemudian lebih sedikit taubatnya dibandingkan orang yang enggak punya ilmu lah. Apalagi merasa jumawa seolah-olah seorang alim ini seolah-olah pasti masuk surga dan akan memberikan syafaat nanti kepada orang-orang. Apa dia yakin bahwasanya di akhiratnya itu akan ringan urusannya? Kalla. Kita melihat ada sebagian dari jemaah yang karena awam dan mungkin saking cintanya sama ustadznya, kadang bilang ke ustadznya, "Ustadz, kalau nanti di akhirat ketemu ana, tolong bilang ke Allah untuk menyelamatkan ana," gitu. Masya Allah, itu mungkin sangat memuliakan ustadznya atau sangat saking cintanya sama ustadznya, saking bahagianya mungkin dia ngaji sama ustadznya. Tapi ketahuilah bahwasanya akhirat itu urusannya enggak seperti yang kita bayangkan semudah itu. Bahwasanya ustadznya bakal selamat begitu aja. Ustadznya ngomongin tentang akhirat mulu, tentang ikhlas mulu. Itu belum tentu, nanti gimana wallahu alam. Maka seorang yang berdakwah pun hendaknya dia juga harus memiliki beban pikiran bahwasanya dirinya pun tidak memastikan selamat. Apalagi sampai level berkata kepada pejabat berkata dengan kuatnya dan strongnya bahwasanya jika di akhirat nanti jika anda memimpin sekarang dengan benar, dengan sesuai amanah, di akhirat nanti saya akan bersaksi di hadapan Allah, saya akan menjadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah begini. Wahai Ustadz, anda yakin bisa kayak gitu? Belum tentu anda lebih afdol daripada pejabat ini di akhirat nanti. Dan kemudian kalau anda ternyata di dunia ini menjabat dengan berkhianat, maka saya adalah orang yang paling pertama di akhirat nanti yang akan bersaksi dan menuntut di hadapan Allah akan keburukan anda dan seterusnya. Semudah itukah kita ngomongin tentang akhirat seolah-olah kita itu bisa tegak berdiri nanti di padang mahsyar dengan tanpa keringat sama sekali, terus kemudian di hari pengadilan kita dengan mudahnya bisa menuntut ini itu. Ya. Apalagi terhadap saudara sendiri sesama muslim yang mana mungkin orang pun bersalah, tapi belum tentu dia bersalah itu dia berhak untuk mendapatkan kutukan di akhirat dari kita, belum tentu. Boleh jadi kesalahan kita lebih banyak daripada dia dan boleh jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka jangan mendahului takdir Allah taala seolah-olah kita memastikan diri di akhirat nanti dipermudah. Kita menginginkan itu, kita berharap itu, kita berikhtiar menuju itu, tapi kita tidak bisa merasa jumawa bahwasanya kita akan begitu. Nah, taubat itu diperlukan oleh setiap insan, termasuk orang yang mungkin berilmu, banyak amalannya, walaupun dia mungkin jarang dosanya. Rasulullah aja yang dosanya telah diampuni sebelum dan setelahnya, itu beliau berkata, "Inilah astaghfirullah fi kulli yaum."
Sesungguhnya saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah di setiap harinya 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Dan itu menurut sebagian ulama maksudnya dalam satu majelis itu beliau istighfar astagfirullah atau mulai 100 kali dalam satu kali duduk, satu kali majelis, satu kali momentum. Rasulullah aja kayak gitu, ya. Lalu bagaimana dengan kita yang dosanya lebih banyak? Kemudian jika maksiat itu antara hamba dengan Allah saja dan tidak ada kaitan dengan hak manusia, maka syarat taubat diterima ada 3 kriteria baru bisa diterima. Yang pertama, ahaduha an yaqla'a 'anil ma'siyah. Dia berhenti, melepas dari maksiat itu. Stop. Melepaskan diri dari maksiat tersebut. Wathani an yandama 'ala fi'liha. Dia menyesal atas perbuatannya. Wathalith an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad tidak akan kembali lagi selamanya. Nah, taubat itu mungkin mudah di materi, di teori. Tapi secara praktek, enggak semua orang dipermudah untuk bisa taubat secara komplit seperti ini. Karena ada orang menyesal, tapi dia enggak mau berhenti. Ada orang berhenti, tapi dia masih tidak menyesali. Ada orang berhenti, ya, dia menyesal, tapi dia enggak bertekad untuk enggak bakal kembali lagi. Bisa saja dia masih, pekan depan nanti saya ini. Dia nyesel, ya, dia berhenti sementara, tapi pekan depan kayaknya bakal lagi. Lihat di sini menunjukkan kenapa taubat itu betul-betul berharga di sisi Allah, sampai Allah Ta'ala gembira dengan taubat hambanya, karena tempuhan jalan taubat itu kerap kali sulit bagi orang yang apalagi sudah kecanduan. Sulit, ya. Dari maksiat yang sudah bertahun-tahun dia tumpuk, dia konsistenkan, itu sulit. Karena tempuhannya coba antum pikirin. Untuk berhenti dari maksiat yang sudah akut, ya, sudah alot buat dia, sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan anggaplah. Atau maksiat yang dia cintai, maksiat itu harta haram misalnya, maksiat apapun, ya, dia berhenti dari itu nggak mudah itu. Bagi banyak orang nggak mudah. Kalau maksiat yang baru kemarin sore itu makin masih cepat lepasnya berhenti. Ini maksiat yang udah bertubi-tubi yang tiap hari dilakukan, berhenti dari itu aja udah big step, ya, langkah yang besar untuk berhenti aja itu. Dicoba berhenti gitu. Nah, ternyata berhenti doang itu nggak cukup, ya. Nggak semudah itu. Lafal istilah taubat tuh nggak semudah itu. Deklarasi taubat itu cuma deklarasi, tapi esensinya benar nggak nih? Dia sesuai kriteria nggak dia? Berhenti dah, ya, atau berhenti. Tapi ada nggak di mindset atau pikirannya atau di perasaannya dia menyesali apa yang dia lakukan dulu dari maksiat itu? Ada orang berhenti, betul. Ada orang dia hijrah ke manhaj salaf, dia berhenti dari musik, dia berhenti dari ini dari itu. Tapi sebenarnya dia masih bangga dengan status dia sebagai mantan artis, status dia dengan mantan musisi, status dia dan seterusnya. Ya. Menyesal nggak atas perbuatan dia dulu? Apa mungkin menyesatkan orang dengan aliran sesatnya, menyimpangkan orang dari zikir menuju musik misalnya, dia menyesal nggak dengan itu? Apa jangan-jangan dia masih berbangga? Nah gitu. Menyesal nggak dia dulu jadi artis sinetron yang membuat orang banyak menghabiskan waktunya di situ dan seterusnya. Nah, level menyesal, tingkatan menyesal atas perbuatannya ini pun ini butuh keteguhan tersendiri gitu. Karena nggak semua orang berhenti itu menyesal gitu loh. Nggak semua orang berhenti itu menyesal. Sampai Anda pernah membaca artikel yang mana itu disusun tentang seorang mantan musisi dari ikhwan yang hijrah tapi versi hijrah gaul gitu. Mantan musisi, dulunya musisi metal, kemudian mungkin supaya orang ambil ibrahnya. Tapi di ceritanya itu
dia detailkan semua hal yang dia lakukan di masa lalu, seolah itu kan pendetailan cerita seperti itu di masa lalu, dia melakukan ngapain aja dengan musik dan seterusnya. Ini kan justru dia mengenang dan mengingat, nostalgia dia dengan itu. Nostalgia itu, lafal istilah nostalgia itu kan ada istilah nostalgia. Ada dari nostalgia itu ada ALT atau AGI ya, dalam nostalgia itu yang maknanya adalah ada feeling, perasaan bahagia ya dengan mengingat sesuatu yang dikenang, bercampur di dalamnya sedih sama senang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika cerita dia tuh bahagia dengan ceritanya itu. Orang nostalgia itu sebenarnya dia bahagia dengan mixed feeling, yaitu perasaan yang bercampur antara sedih atas yang berlalu, tapi kok momen itu indah gitu loh. Ini justru berbahaya. Ya, orang-orang yang sudah hijrah, udah Allah tutup masa lalunya, terus pengen memberikan faedah pada orang-orang dengan membongkar masa lalu. Ini talbis iblis sebenarnya. Ini berbahaya, apalagi detail, ceritanya detail. Soalnya bangga dulu sebagai basis, dulu konser di sini, dulu di situ ada, naudzubillah min dzalik. Maka mana sisi an-nadam yang kata Nabi SAW, an-nadamu taubatun, yaitu menyesal adalah bagian dari taubat. Dan tidak disebut menyesal orang yang membongkar kedok lamanya, orang yang menceritakan panjang tentang trek buruk lamanya. Ini menyesal di mana? Seandainya dia menyesal, dia malu cerita itu. Coba di antara antum dulu ada yang maling mangga, mau nggak cerita ke teman-temannya sekarang kalau dulu maling mangga? Nggak mau. Karena apa? Karena malu. Bukan malah bangga, dulu sih mangga semua tetangga saya udah pernah saya curi, ngomong kayak gitu. Tapi saya sekarang sudah taubat. Nggak kelihatan taubatnya kok kayak gitu mah. Buktinya antum mukanya sumringah gitu. Lah mungkin aja dengan tidak menyesal ini, jika ada kesempatan mangga orang lain sekarang dicuri, antum mungkin nyuri juga karena apa? Kelihatannya kayak belum nyesel nih kelihatannya. Jadi belum nyesalnya dia itu menunjukkan masih ada gerbang terbuka, posibilitas besar untuk mengulang lagi. Gitu. Ya, kemudian yang ketiga yang kata Ibn Nawawi, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada ya, selamanya. Bertekad tidak akan kembali lagi selamanya. Kalau bertekad tidak akan kembali lagi sementara, lah ini belum dianggap taubat. Tuh lihat, ini berat lagi cuma. Apalagi untuk maksiat-maksiat yang sifatnya adiktif. Berat ini. Bertekad tidak akan kembali lagi selamanya. Memberatkan ini lafal selamanya nih. Seandainya bertekad tidak akan kembali lagi, masih punya alasan ini. Bulan depan bisa. Tapi abadan kata Imam Nawawi, selamanya, waduh di close. Selamanya, ya enggak, waduh gimana dong. Sementara masih ada rasa suka, makanya step kedua dulu, nyesel enggak sampean. Kalau enggak nyesel, posibilitas yang ketiga masih bakal lagi nanti, balik lagi walaupun udah berhenti, sementara aja berhentinya. Ini menunjukkan jemaah sekalian, taubat itu amalan besar. Sampai Allah Ta'ala pun yafrah bitaubati abdih, bahagia dan gembira dengan taubat hambanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gembira dengan hambanya, dengan taubat hambanya, itu akan banyak yang Allah kasih nanti. Dan Allah Maha tahu, seseorang ketika pun dia menangis karena apa? Dan kalau dia menyesal karena apa dulu? Kadang ada orang berhenti dari dosa, dia menyesal, tapi nyesalnya itu bukan karena Allah. Nyesalnya itu karena apa? Ya dia sakit, ada. Nyesalnya karena apa? Dia kehilangan duit, ada. Tapi bukan karena Allah. Dia nyesalnya karena dia itu rugi dunia. Udah gitu doang. Bukan karena takut sama Allah. Itulah mengapa ulama sering mengingatkan taubat itu ibadah dan tetap butuh ikhlas. Berat lagi. Karena ada orang nyesel akan suatu dosa tapi bukan karena
Allah, melainkan karena ya gue udah rugi kayak gini mah nih, gara-gara doa gue kayak gini nih jadi rugi nih, gitu kan. Akhirnya udahlah gue gak mau gitu lagi. Berarti dia tuh nyeselin karena apa? Dia gak mau rugi lagi, bukan karena dia takut sama Allah. Ada orang gara-gara apa, dosa apa, misalnya zina, akhirnya naudzubillah dia terkena penyakit kemaluan dan seterusnya. Gara-gara zina nih kecelakaan jadi. Udahlah. Tapi dia gak ada takut-takutnya sama Allah. Itu biasanya gak ada nyesel-nyeselnya. Cuman karena maksudnya nggak ada nyeselnya karena Allah, cuman karena apa, nggak mau lagi dah kena kayak ginian gitu. Nah berhentinya dia itu bukan karena takut sama Allah, berhentinya dia itu karena apa? Karena dia nyaho gitu, kena akhirnya, kena getahnya. Tapi sayangnya tidak diproyeksikan, tidak diorientasikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau tadi 3 syarat itu, kalau misalnya memang maksiatnya itu berkaitan dengan hak Allah saja. Kata Imam Nawawi, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Kalau misalnya maksiatnya itu terkait hak manusia, maka syaratnya ada 4. 1, 2, 3 tadi udah. Yang keempat, wa an yabra'a man haqqa sahibiha, yaitu menunaikan atau membersihkan diri dari hak orang tersebut. Ini karena kaitannya dengan hak orang lain, maka membersihkan diri dari hak orang tersebut, balikin, tunaikan haknya dia. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Jika hak orang lain itu berupa harta atau semisalnya, kembalikan harta itu. Ini kalau misalnya dosanya berkaitan dengan hak orang lain, harta atau semisalnya. Ya harta itu kan berarti kepemilikan orang. Duit bisa, pakaian bisa, rumah bisa, terus kemudian perkakas bisa, apapun pemilikan orang itu, maka kembalikan kepadanya. Wa in kanat hadda qadhafin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau misalnya dosa dia yang berkaitan dengan hak manusia itu adalah berupa had al-qadhaf, yaitu menuduh zina. Menuduh zina. Ya di sini menuduh zina ini menyebut seseorang pezina misalnya. Tanpa bukti. Itu bahaya banget itu. Menuduh, mengatakan orang ini telah berzina, atau menyebut melabeli fulan adalah pezina secara muayyan ke orang, tentang orang ini secara person, bukan secara global, bukan secara ambigu, bukan. Kalau misalnya kita bilang ini artis rata-rata pezina, itu nggak apa-apa, Pak, karena ini global, ya, nggak muayyan, nggak spesifik. Tapi kalau spesifik, fulan dengan namanya dan orang-orang yang kita ajak ngobrol itu tahu si fulan gitu. Fulan itu adalah pezina. Oh, itu bahaya. Karena berarti telah melakukan qadhf, yaitu mendakwakan dia bahwa dia telah berzina, dan itu butuh bukti. Ya, butuh bukti yang valid. Kalau sekarang mungkin ada bukti video ya. Ya, tapi al-kulal video kadang-kadang di pengadilan itu nggak bisa menjadi bukti yang valid. Di pengadilan syar'i atau pengadilan kita harus ada lagi keautentikan atau dari klaim atau saksi mata yang memang melihat langsung. Nah di sini menuduh orang sebagai pezina atau berzina perlu apa? 4 saksi yang semuanya orang-orang yang baik, yang benar, yang soleh, yang adil. Nah di sini kalau kita nuduh kayak gini, maka di sini dikatakan makkadahu minhu aw talaba afwah, berikan kesempatan untuk menuntut haknya atau minta ia memaafkan, minta pemaafannya supaya dia memaafkan atas tuntutan kita. Ini bukan hanya hadul qadhf aja, namanya dosa terhadap hak orang lain, menuding orang lain melakukan hal-hal yang dia tidak melakukannya. Nah, ini juga bisa, ini juga termasuk kezaliman dan dosa terhadap hak kehormatan orang lain. Kemudian ghibah. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Jika berupa ghibah berarti ini sesuatu yang benar,
Namun orang itu tidak akan ridho kita bincangkan hal yang benar itu tentangnya, kecuali kalau dia terang-terangan untuk hal itu. Kalau itu berupa ghibah, maka minta dihalalkan, minta diampuni. Itu jika apa? Jika dia mengetahui kita menghibahinya. Ya. Adapun kalau dia tidak mengetahui kita menghibahi dia, dan kalau kita minta maaf dari dia, itu malah bikin runyam, maka kita cukup bertaubat kemudian memutihkan kembali namanya di majelis ghibah kita. Itu bedanya, ya. Kalau misal kita ghibahin orang nih, ya kita ghibahin orang, dia tahu kita ghibahin dia, maka wajib atas kita untuk dua hal sebagai pertaubatan: minta maaf sama dia, minta penghalalan, dan kedua kita putihkan namanya di majelis ghibah kita. Itu kalau dia tahu. Kalau misalnya dia tidak tahu kita menghibahinya, dia tidak tahu kalau kita menghibahinya, maka kita lihat. Jika kita minta maaf padanya, minta penghalalan darinya, yang tadi dia nggak tahu, jadi dia tahu, terus dia bakal ngamuk, marah, potensi marah karena kita ghibahin dia akhir tahu, maka sebaiknya kita tidak beritahu dia dan cukup taubat sama Allah dan putihkan nama dia di majelis ghibah kita. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu, kemudian kalau kita minta maaf padanya, kita tahu dia orang yang legawaan, maka wallahu alam yang lebih afdal kita ngomong sama dia, minta maaf sama dia, dan kemudian kita putihkan namanya di majelis ghibah kita. Seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yajibu an yatuba min jami'i dzanbi wa yabqa wa baqiya alaihi al-baqi. Wajib bertobat dari seluruh dosa. Taib, jika ia bertobat dari sebagian dosanya dan masih menyisakan sebagian lain, maka yang tersisa itu masih tetap menjadi tanggungan dia untuk ditaubati. Wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubit taubah. Dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat itu telah saling menguatkan tentang wajibnya taubat. Di antaranya di surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang beriman agar kalian beruntung. Juga di surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohonlah ampun kepada Rabb kalian kemudian bertobatlah kepadanya. Kemudian surat Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang tulus. Nasuha yaitu nasuh itu yang tulus, murni lillahi ta'ala. Itu makna taubatan nasuha. Maka kalau taubatan nasuha katanya, tapi cuman di hadapan audiens aja, di hadapan pendengar, di hadapan pemirsa, di hadapan jemaah, di hadapan orang lain, di hadapan tetangga, di hadapan keluarga, di hadapan orang-orang yang hadir di acara kondangan, hadir di acara arisan, saya taubat gitu. Untuk mendeklarasikannya supaya dikenal dia itu jadi orang baik, cuma itu tujuannya. Maka ini bukan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu taubat yang murni lillahi ta'ala, bukan dia pengen dianggap apa-apa sama orang. Bahkan orang yang taubatnya benar, dia tuh menyerahkan urusan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tentang orang lain gimana mandang dia, udah dia serahkan ke Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan urus. Taib, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, secara syar'an taubat itu adalah ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atih. Taubat secara syariat yaitu adalah kembali dari maksiat kepada Allah menuju ketaatan. Itu taubat secara syar'i. Wa a'zamuha wa aujabuha at-taubatu minal kufri ilal iman. Taubat yang paling agung dan paling wajib adalah taubat dari kekufuran menuju
keimanan. Taubat dari kekufuran menuju keimanan. Ini yang paling agung. Barulah kemudian thumma yaliha at-taubatu minal kabair. Setelah itu tingkatan berikutnya dari taubat yang terbesar setelah kufur kafir menjadi muslim, yaitu taubat dari dosa-dosa besar. Itu tingkatan kedua. Tsummal martabatus tsalitsah. Kemudian tingkatan ketiga at-taubatu minas shaghair, yaitu taubat dari dosa-dosa kecil. Karena dosa yang paling terbesar dosa kufur dan syirik. Kemudian level kedua tadi dosa besar, level ketiga dosa kecil. Ya, dan di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi sebelumnya, yaitu 3 syarat dosa, 3 syarat taubat tadi. Yang pertama tadi apa? Al-ikhlas. Ya. Al-ikhlas, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla ketika taubat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang tadi Imam Nawawi menyebutkan yaitu lepas dari dosa, itu syarat pertamanya. Ya, ditambahkan oleh Syekh Utsaimin ikhlas karena Allah. Nah, ini penting banget dan harus selalu diingatkan, ya. Harus selalu diingatkan karena kadang-kadang syaitan menghiasi pada hati kita seolah kita tuh yang benar-benar taubat, tapi sebenarnya enggak ikhlas gitu loh. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin bi an yakuna qasdul insani bi taubatihi wajhallahi ta'ala wa an yatuballaha azza alaihi. Ya, tujuan taubat itu adalah wajah Allah. Wajah Allah, keikhlasan, ridha Allah. Agar Allah menerima taubatnya dan menghapus dosanya. Tujuannya itu. La biqasdi la yaqsudu bidzalika mura'atan nasi wa taqarruba ilaihim. Bukan untuk mura'atun nas, pamer, wa taqarruba ilaihim, mencari simpati manusia. Tuh. Taubat itu bukan untuk pamer. Bukan untuk mencari simpati manusia. Bukan untuk itu. Orang kalau misalnya dikenal dia melakukan dosa, jika dosa itu memang berkaitan dengan keumuman masyarakat dan dia memang pengen memutihkan namanya, dia boleh mendeklarasikan taubatnya, boleh. Cuman sekali lagi dia harus fokus di keikhlasannya. Orang mau percaya apa enggak itu terserah orang. Itu urusan mereka. Dia tidak hidup untuk meyakinkan orang tentang dirinya. Kita tuh enggak hidup untuk meyakinkan orang tentang siapa kita. Kita hidup untuk dapat ridha Allah gitu. Supaya diterima amalnya. Adapun membuat orang tuh semua harus yakin sama kita, enggak bisa. Biar Allah aja ngatur kan gitu. Coba misal antum punya dosa banyak nih, dikenal oleh orang-orang wahana antum tuh punya kesalahan gitu loh. Antum betul-betul taubat lillahi ta'ala, udah benar. Nah, karena nama antum udah notorius jelek di mata banyak orang, antum boleh memutihkan nama antum, usaha. Wahai saudaraku tetangga sekalian, saya udah di grup RT misalnya antum bilang, maaf saya sudah taubat, saya tidak mau lagi. Boleh kayak gitu, boleh. Secara ikhlas lillahi ta'ala boleh ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau ada yang bilang, alah taubat sambel lo, misalnya gituin, itu ujian udah nggak usah dipikirin. Maaf kami nggak belum percaya pak, ya udah biarin aja. Berarti fokus kita ke siapa? Ke Allah Azza wa Jalla gitu. Dalam taubat itu fokusnya ke Allah. Kalau misalnya ternyata ketika kita udah taubat, terus kita fokus dalam memperbaiki citra kita dan meyakinkan manusia bahwa saya orang baik sekarang, itu perlahan-lahan bergeser menuju tidak ikhlas dalam bertaubat. Perlahan-lahan pengennya apa? Citranya itu bagus di dunia ini, bukan di hadapan Allah lagi. Tuh, seperti godaannya. Taubat aja ada tantangan seperti itu. Jadi bukan ini taubat bukan ajang mura'atun nas, yaitu caper, pamer, dan bukan pula taqarrub ilaihim, mencari simpati manusia. Contoh yang sangat nyata, namun sangat halus dan banyak yang enggak sadar, yaitu masalah hijrah sekarang.
Masalah hijrah sekarang. Yang perempuan mulai cadaran, Masya Allah. Yang laki-laki Masya Allah dan seterusnya. Tapi gara-gara sekarang itu luas sekali kesempatan untuk bikin konten, untuk dapat cuan dari hijrah-hijrah ini. Nah, mulai ya, kemudian bikin banyak konten tentang hijrahnya dia, tentang ininya dia dan seterusnya. Dan ini banyak pada artis. Ya, padahal dia dibilang juga hijrah, belum tentu juga hijrah. Secara zahir juga kelihatan banyak salahnya dan kadang nggak mau dibimbing oleh ustadz-ustadz yang benar gitu. Jadi kok seolah-olah malah justru dulu sebelum hijrah memang nggak jilbaban, sekarang ketika hijrah malah sering tampak mukanya, sering pamer. Betul, ini memang komunitas orang-orang yang biasa fasik. Udah jilbaban aja udah bagus, itu betul. Udah jilbaban aja udah bagus daripada enggak, iya. Tapi masalah hati nggak ada mendang-mending. Kalau memang mau bertauhid betul-betul ayo ke Allah, nggak usah lagi mikirin untuk pamer-pamer lagi. Kadang ada yang setelah hijrah itu malah justru terkena fitnah dunia. Terus hijrahnya buat apa? Terkena fitnah dunia, setelah hijrah malah terkena fitnah dunia. Iya, bisa. Tadi biasa-biasa aja semua hijrah. Ketika hijrah, kajiannya ke kajian yang parlente-parlente, orang-orang mewah dan semisalnya. Kemudian terutama ummahat ini, kalau laki-laki biasanya enggak terlalu, tapi terjadi pada sebagian ummahat. Akhirnya terfitnah dia dengan apa yang ada pada ummahat dari kekayaan-kekayaan yang dipamerkan di selama kajian. Sampai ikhwas kalian itu kalau antum misalnya perhatikan dari bagaimana pakaiannya, bagaimana tasnya, bagaimana tempat minumnya, ya ini semua nggak ikhlas jadinya, bikin nggak ikhlas. Ngaji itu nggak bikin nggak ikhlas. Ini banyak terjadi pada ummahat. Kalau dinasehatin kadang-kadang apa sih namanya juga ibu-ibu, betul namanya juga ibu-ibu. Perempuan pun banyak ahli neraka, namanya juga perempuan, mau kayak gitu. Apa mau hanya demi statement namanya juga ibu-ibu nggak apa-apa, lalu kita nggak apa-apain untuk ke neraka? Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kemunkaran itu yang menjurus ke neraka dilegitimasi dengan maklum namanya juga, nggak bisa kayak gitu. Nanti anak-anak mencahin kaca tetangga, namanya juga anak-anak zalim tapinya. Entar kalau dibiarin kayak gitu, itu anak akan terdidik apa? Terbiasa menzalimi orang dan gak merasa bersalah dengan itu. Begitu juga dengan misalnya ibu-ibu perempuan, misalnya istri-istri kita. Kalau misalnya flexing, suka pamer dan seterusnya. Kalau kaya, kalau miskin, kan gimana? Nah terus kemudian apa? Ngaji hanya untuk tren, ngaji muraat, yaitu apa? Yaitu ria, pamer. Karena kalau laki-laki antum kalau mau pakai apa-apa, ini kajian mau pakai baju apa, orang juga bodo amat. Ya antum mau pakai baju biasa, mau pakai baju mewah, itu ikhwan nggak memikirkan itu. Tapi kalau ummahat beda ikhwan, cara berpikirnya. Mereknya lah, ininya lah, subhanallah. Sehingga apa? Sehingga itu membuat apa? Pergeseran niat. Yang tadinya hijrahnya lillahi ta'ala mulai apa? Mencari simpati manusia, mencari perhatian pada manusia, pamer ke manusia. Ya subhanallah. Ini pergeseran yang syaitan inginkan kalau orang udah hijrah. Kan hijrah itu kan taubat artinya. Ya, kemudian juga kata Syekh Utsaimin, wala yaqsudu bidzalika daf'al adhiyati min as-sultat wa walil amr, atau sekadar menghindari hukuman penguasa. Tuh lihat, taubat hanya sekedar menghindari hukuman penguasa, enggak. Kalau menghindari hukuman Allah Ta'ala iya, tapi kalau hanya sekadar menghindari hukuman puasa enggak. Antum kalau misalnya ngelihat di pengadilan, ya, betapa banyaknya orang yang bermuka 10 di sana. Ya, baik dari prinsipal atau dari pihak-pihak lainnya. Prinsipal, pengacara atau pihak-pihak lainnya, mukanya banyak. Kepada hakim itu lembut, padahal enggak kayak gitu. Ya. Hanya untuk caper dengan hakimnya. Makanya ketika Anda membaca kitab namanya Akhbar Al-Qudat, itu betul-betul
harus diperhatikan oleh hakim, bahwa hakim itu enggak boleh dia punya wajah yang berbeda terhadap setiap prinsipal. Prinsipal tuh apa Indonesia prinsipal tuh? Prinsipal tuh orang yang sedang berkasus, Pak. Kalau ada dua orang berseteru, prinsipal A, prinsipal B, itu namanya gitu. Nanti ada pengacaranya gitu misalnya. Ada saksinya, ada buktinya gitu. Nah, hakim itu nggak boleh sama A senyum sama B cemberut, nggak boleh kayak gitu. Dalam Islam itu dilarang. Melainkan harus equal, sama. Kalau ramah sama dua-duanya, kalau tegas sama dua-duanya. Nggak boleh lembut sama ini, yang sama ini kasar, nggak boleh. Ya nggak boleh. Melainkan sama dua-duanya. Nah, menghindari hukuman penguasa, terus dia taubat. Saya nggak bakal gitu lagi. Karena menghindari hukuman manusia, maka ini belum disebut ikhlas. Belum disebut ikhlas. Jerak iya, tapi belum disebut ikhlas. Begitu juga masuk dalam bab ini, menghindari sanksi sosial. Menghindari sanksi sosial. Taubat hanya karena menghindari sanksi sosial, maka ini tidak disebut ikhlas. Gimana, Anda pengen tahu gimana contohnya apa? Gimana? Pak Fajar ada inspirasi nggak contohnya Pak Fajar? Pak Farudin? Pak Agung ada contohnya Pak Agung? Abang Widi mungkin ada contohnya Abang Widi? Bah, ada contohnya nggak? Mau gimana? Kok selama ini nggak kelihatan antum mana aja? Liburan. Oh, insya Allah. Jadi taubat karena menghindari sanksi sosial aja udah, bukan karena Allah. Apa contohnya? Anak kok jadi kebayang seseorang ya? Gantung. Coba contoh lain yang bukan di bab situ deh. Jadi nggak enak karena jadi keinget orang gitu. Oke. Sanksi sosial itu kan berarti kan dia bukan hukuman vonis pemerintah, bukan hukuman vonis pengadilan, bukan. Tapi dia cacian manusia, ghibahan manusia, anggapan orang dan seterusnya. Itu termasuk sanksi sosial. Orang jadi malas nongkrong sama dia, itu sanksi sosial. Nah, kita kalau misalnya berbuat kesalahan di masyarakat ya apa gitu contohnya, misal kita ribut sama orang, terus kita taubat dari keributan itu hanya murni untuk supaya kita nggak hitam namanya di RT misalnya, udah gitu doang tuh. Ini belum disebut taubat ikhlas, ini belum taubat nasuha. Dia cuma menghindari apa? Menghindari sanksi sosial, menghindari pengasingan dari orang-orang, udah gitu aja. Berarti kan ini taubat ini membutuhkan kebiasaan apa-apa itu karena Allah gitu, bukan kebiasaan apa-apa karena orang. Maka tanpa kita berdosa pun kalau bisa kita tuh melakukan apa-apa ya karena Allah, supaya ketika kita nanti kalau dosa terus bertaubat ya kita karena Allah, bukan karena orang. Bukan karena anggapan orang, ya gitu. Oke, kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin, wa inna ma yaqsud bidzalika wajh Allah wad darul akhirah wa an ya'fu Allahu an dzunubih. Dia memaksudkan dengan taubatnya itu wajah Allah dan hari akhir. Dan syarat yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi, an-nadam, yaitu menyesal atas maksiat yang berlalu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, li'anna syu'ural insani bin nadami huwa alladhi yadullu ala annahu sadiqun fit taubah. Karena rasa sesal itu, yang rasa sesal manusia di hatinya itu menunjukkan bahwasanya dia jujur taubatnya. Jadi rasa sesal adalah tanda kejujuran taubat. Teori ini gampang, lafalnya rasa sesal adalah tanda kejujuran taubat.
gampang secara teori dilafalkan, tapi enggak segampang itu. Karena menyesal itu butuh hidayah. Kalau masih suka nggak bakal nyesel dia. Nah, jadi hati itu merasa apa ya? Merasa nyesel, hancur, sedih, dan dikatakan sini dan tidak menganggap dosa itu biasa aja gitu, enggak. Orang kalau menganggap dosa itu biasa aja itu nggak nyesel sebenarnya. Ya nggak nyesel. Kemudian syarat yang ketiga yang disebutkan Imam Nawawi, an yaqla'a 'anil dzamb, berhenti dari dosa, iqla'. Ini syarat yang penting banget, ya, sangat penting. Kata Syekh Utsaimin, in kana adz-dzanbu tarka wajibin fal iqla'u anhu bi fi'lihi. Kalau dosanya berupa meninggalkan kewajiban, maka berhenti di sini artinya apa? Ya laksanakan itu kewajiban. Berhenti dari meninggalkan kewajiban dengan melaksanakan kewajiban. Misal dulu tidak zakat, maka sekarang mulai menunaikan zakat, gitu. Itu. Dan bahkan kata sebagian ulama, kalau dulu dia wajib zakat dari zakat mal dan sudah berapa periode dia tidak menunaikan zakat, maka sekarang taubatnya adalah wajib menunaikan zakat untuk sekarang doang apa enggak? Sekarang dan yang telah berlalu. Misal 4 tahunan dia itu enggak pernah zakat mal, sekarang ditaubat. Zakat 4 tahun lalu itu dirapel sekarang semuanya. Itu cara taubatnya. Jadi enggak mudah itu. Ya. 10 tahun lalu pernah dia udah jadi kaya dan udah sampai nisab, itu sampai 1 haul, iya, tapi dia enggak mau zakat kayak itu. Dia sekarang taubat, udah hijrah. Emang dikira gugur gitu? Enggak. Ketika dia sekarang ada kemampuan untuk membayar yang dulu dia harus bayar sekarang. Karena zakat tersebut hutang dia ke mustahik, orang-orang fakir miskin, hutang dia punya hutang. Jadi gitu. Kalau misalnya dosanya bukan meninggalkan kewajiban, tapi dosanya adalah melakukan yang haram, maka berhenti artinya menghentikan perbuatan haram itu. Ya. Juga di sini ada sindiran dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Ada orang mengeluh tentang apa? Tentang riba. Orang pada suka riba ya. Mengeluh tentang kedustaan. Mengeluh tentang rusaknya amanah orang-orang, rusaknya pemerintahan, rusaknya ini, rusak itu. Padahal ia sendiri paling riba, paling dusta, dan paling merusak amanah. Ada kayak gitu. Ya. Ada orang kayak gitu. Dia mengeluhkan kemunkaran yang terjadi pada orang lain, padahal kemungkaran tersebut ada pada dirinya dengan sangat. Mungkin enggak? Mungkin ya. Contoh apa? Rakyat kita nih, masyarakat nih, kalau udah disebut level korupsi, pasti corongnya ke pemerintahan terus. Tapi kalau dipikir-pikir, masyarakat umumnya ini itu paling getol korupsi secara skala kemampuan mereka masing-masing. Yang kalau mereka jadi pemerintah mungkin sama aja, gitu loh. Dari dulu itu kita harus ada dari dulu kayak gitu. Yang kata sebagian orang, kalau antum ingat demonstrasi besar-besaran penggulingan rezim Soeharto dahulu tahun Mei 98 dulu, itu kan alumni demo itu sekarang jadi pemerintah, ya sama aja jadinya. Bahkan bisa aja lebih kacau lagi gitu. Ya karena apa? Karena mentalnya ketika itu pun mereka ya juga sama sebenarnya, korupsi tapi level yang mereka mampu. Sekarang orang misalnya kerja jam 1 dia harus sampai kantor, harus di kantor.
Jam istirahat jam 12 sampai jam 1 atau ditoleransi jam 12 sampai jam 1.15 misalnya. Tapi kemudian di masjid dia tidur sampai jam 2. Jadi dia memakan waktu 45 menit jam kerjanya untuk tidur. Ini kan korupsi. Korupsi waktu. Dan gaji yang dia dapatkan sekian persennya tidak halal. Itu level kecilnya itu. Ya. Dan dia kalau misalnya ada demo besar-besaran ke penguasa anti korupsi, ketahuilah dia juga pelaku korupsi. Maka coba kalau kita mau protes-protes kayak gitu, merasa dizolimilah dengan korupsinya pemerintah atau orang-orang oknum tertentu, coba kita ngaca sendiri, ternyata saya pelaku juga. Kerap kali pelaku itu yang paling vokal. Ibarat di kumpulan orang-orang, orang pertama kali yang bilang siapa nih yang kentut, itu boleh jadi pelaku utama, ya, biang keroknya bisa aja. Nah, itu disindir oleh Syekh di sini. Kemudian dikatakan untuk masalah bertekad tidak kembali lagi di masa depan, ya. Jika ia tobat, ini berat banget. Tapi dalam hati sudah menunggu kesempatan untuk mengulangi lagi. Dia tobat nih, ya dia berhenti, oke. Tapi dalam hati dia menunggu kesempatan untuk mengulangi lagi ketika kondisi memungkinkan. Karena sebagian orang taubat ketika sudah nggak mungkin lagi melakukan maksiat ini, udah taubat aja lah. Nanti kalau misalnya dalam hati dia bisikan dalam hati, ntar kalau misalnya dia punya uang lagi gitu misalnya, lagi lah. Gitu. Beda halnya dengan gini, dia udah taubat nggak bakal saya ngulangi lagi, betul nggak bakal. Na'udzubillah min dzalik, udah nyesel dia. Baru gitu, malamnya dia ada kesempatan lagi, kejerat lagi gitu, terjerat lagi. Yang kayak gini terima nggak taubat pertama ya Pak? Anda ulangi ya kasusnya. Dia taubat siangnya tuh, astagfirullah. Dia nyesel, janji nggak bakal ngulangi lagi, stop. Dah nggak ada pikiran untuk pengen gitu lagi, nggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Malamnya Allah uji dia, terjerat lagi di maksiat tersebut. Pertanyaannya, taubat yang tadi siang diterima apa enggak? Diterima. Karena apa? Karena memenuhi syarat taubatnya. Dia ikhlas insyaallah melepas dosanya dan kemudian dia menyesali dan dia juga nggak ada pikiran untuk pengen ulangi lagi. Adapun next time kemudian dia ternyata terfitnah lagi, ya itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sini, itu tidak mencederai taubat yang pertama, gitu loh. Ya, jadi dia dari awal memang tidak sementara taubatnya, memang untuk selamanya. Dan juga ada syarat lainnya sebenarnya. Taubatnya harus dilakukan pada waktu yang makbul, waktu yang diterima. Ini yang nggak ada di kitab. Yaitu taubatnya harus di waktu yang diterima taubat itu. Taubat dilakukan pada waktu diterima ada dua sudut pandang. Pertama, per individu, kedua global. Kalau per individu, yaitu taubat harus sebelum menyaksikan kematian. Datang ajal. Ya, datang ajal atau melihat azab. Itu secara per individu. Nabi SAW juga menyebutkan taubat orang itu terima malam yugharghir, sebelum dia ghargharah. Itu sebelum nyawanya itu di kerongkongannya. Ya gitu. Sebelum nyawa di kerongkongannya. Kalau udah sampai kerongkongannya itu enggak diterima taubatnya. Atau sebagian orang ketika sekarat dihamparkan padanya azab yang bakal dia kena nanti. Seperti Firaun. Maka taubatnya itu enggak diterima. Padahal dia langsung taubat ngakuin tentang Allah dan Nabi Musa alaihissalam, tapi dia tetap gak diterima taubatnya karena ketika dia sedang berjibaku di lautan itu sudah kelihatan azab sudah menanti dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini per individu. Adapun sudut pandang global, maka Nabi mengabarkan bahwa taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat, yaitu sampai hari kiamat.
Ini untuk global umumnya manusia. Tapi untuk per individu, maka selama belum mati, selama belum mati, belum gharqarah, yaitu nyawa di kerongkongan minimal. Ya begitu. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Suruk udah masuk belum? Belum. Berapa? Oh, 8 menit. Oke. Ya, Pak. Iya. Ya. Jadi ada komunitas-komunitas hijrah, komunitas bank, ya komunitas komunitas dari yang dulu kerja di bank ribawi atau komunitas dulunya musisi dan seterusnya. Gini, itu nisbi sifatnya, nggak langsung kita katakan nggak boleh, nggak langsung kita katakan boleh, melainkan apa maunya dari membuat komunitas itu gitu loh. Kalau yang diinginkan di situ ada sisi hizbiyah, yaitu membuat sekat-sekat tersendiri bahwa saya nih kita loh dulunya mantan ribawi. Jadi kayak ada kejumawaan dan eksklusifme di situ. Bahwasanya kami itu beda dengan kalian, kayak hijrahnya kami itu beda, struggle-nya kami beda. Maka ini haram. Maka ini nggak boleh. Kalau memang tujuannya adalah hizbiyah, penyekatan, dan ada sisi arogansi kadang-kadang, kejumawaan kadang-kadang, maka ini haram. Mau apapun tujuannya haram. Karena dari akarnya itu udah ada tidak baik, ada fanatisme dan semisalnya. Itu potensinya ada di apa? Di kerjaan-kerjaan yang mungkin dianggap manusia itu dulunya bergengsi, atau mungkin ada gengsinya di situ. Ya, komunitas-komunitas seperti itu, hijrah seperti itu. Ya, misalnya hijrah dulunya mantan politikus, ya, hijrah politikus. Ini kan pasti akan ada gengsinya di situ. Enggak hijrah ini lama-lama, malah justru jadi enggak mungkin. Tapi kalau misalnya lepas dari itu, tidak ada hizbiyah, tidak ada sekat, tidak mengesankan eksklusifisme, dan ini agak berat sebenarnya. Karena kalau misalnya kita bikin komunitas, itu posibilitas eksklusifisme itu ada banget itu loh, umumnya gitu. Tapi anggaplah misalnya nggak ada kayak gitu, melainkan kita tuh lebih fokus ke prospek masa depannya, yaitu seperti mendirikan bank syariah misalnya, atau memberikan solusi pada masyarakat. Kita ramu bersama-sama karena kita lebih tahu memang tentang mekanisme perbankan, maka ini kita khususkan komunitas ini untuk memberikan arahan ke kaum muslimin yang sudah hijrah untuk bagaimana masalah perbankan. Maka ini nggak apa-apa kok ini nggak apa-apa karena ada output yang positif dan sembari mereka tidak bersikap eksklusif gitu. Tapi kalau cuman sekadar hobi, cuman sekadar ya mengenang lalunya gini, kita kan sama-sama dulu musisi, itu haram, gak boleh. Yang misalnya sama musisi, enggak. Kalau sama musisi enggak, Anda pikir. Karena apa yang coba. Kalau misalnya sama musisi apa? Apa misalnya? Apa yang antum sebagai orang awam kayak kita nih bisa dapatkan dari komunitas hijrah musisi? Enggak ada apa-apa, enggak ada yang kita dapetin. Apa yang kita dapetin? Apakah dia akan membuat konser salafi? Enggak mungkin. Jadi enggak ada faedahnya juga itu. Tapi kalau komunitas misalnya tadi mantan perbankan gitu. Dan tujuannya di sini bukan hanya sebatas kumpul, melainkan kita memberi arahan ke kaum muslimin atau teman-teman hijrah
supaya mereka itu faham tentang mekanisme perbankan dan tidak terjerumus di situ. Ya, tapi kalau musisi itu nggak usah musisi yang jelasin, semua orang juga bisa jelasin. Jadi nggak perlu itu, cukup kekajiannya udah tahu orang gitu, nggak perlu. Ya, coba kalau misalnya yang orang bergengsi, komunitas hijrah, mantan pezina, mantan gigolo, pasti nggak mau. Buat apa coba ada kayak gitu? Ya kan? Jadi nggak bisa dikatakan enggak secara total, nggak bisa dikatakan iya secara total. Dilihat esensinya apa, maunya apa, ada fanatisme enggak, eksklusivisme enggak, ada apa, tujuannya apa, gitu ya. Seperti itu Pak Fajar. Oke, ya gitu ya Pak Agung. Ya. Ya. Pertama itu ada jawabannya di surat Al-Ankabut ayat ke 2, 3, 4. Ahasiban nas ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja bilang kami beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kami telah memberikan fitnah, ujian ya pada orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Ta'ala itu maha tahu siapa-siapa yang jujur, siapa-siapa yang dusta. Nah, ketika hijrah, taubat, beramal soleh, justru di situ Allah Ta'ala uji. Ya, Allah Ta'ala uji, malah makin miskin misalnya, malah ini Allah uji, dia tuh jujur apa enggak? Dia diuji dengan kepahitan itu. Nah justru agak khawatir kita kalau misalnya enggak ada ujian itu. Misalnya kita taubat, kayak lancar-lancar aja gitu loh. Ya alhamdulillah sih, tapi hati-hati, khawatirnya dengan kemudahan tersebut kita lupa. Orang kalau misalnya dia taubat dari kerja di lembaga ribawi misalnya, ya kemudian kan resign, padahal udah PW di lembaga tersebut, udah enak gitu, udah besar gajinya, akhirnya dia jualan dan langsung down drastis ekonominya. Ya di situ ujiannya, di situ ujiannya. Oke, kiaskan dengan gini. Rasulullah itu nggak bertaubat, maksudnya bukan bertaubat Rasulullah ya, karena Rasulullah tidak berdosa. Ketika itu Rasulullah nggak berdosa. Untuk di zaman jahiliyah Rasulullah nggak berdosa seperti berdosanya orang-orang. Beliau orang baik, orang yang dikenal baik. Dan beliau orang baik-baik, nggak ada apa-apa. Kemudian beliau diamanahkan untuk berdakwah tauhid. Bilang la ilaha illallah kata beliau. Justru mulai pas beliau dakwah malah dipersempit hidupnya. Itu. Maka sunnatullah, orang yang membuka lembaran baru hidupnya untuk sesuatu yang dia tinggalkan karena Allah, itu malah banyak hal-hal yang disempitkan. Itu tanda-tanda bahwasanya Allah memperhatikan taubatnya. Tanda-tanda bahwasanya Allah Ta'ala itu ingin melihat dia tuh jujur apa enggak. Karena kalau dia mendeklarasikan saya taubat, saya melepas masalah saya, tapi dienakin terus sama Allah, boleh jadi dia akan terperdaya dengan kenikmatan dan keenakan tersebut. Jadi dipersempit oleh Allah supaya dia menotis, ini saya diginiin oleh Allah, tak nggak mungkin Allah nggak adil, nggak mungkin Allah nggak fair. Pasti ini karena kemahadilan dan kebijaksanaan Allah. Nggak mungkin orang yang sayang sama antum aja nggak mungkin mempersempit sesuatu untuk antum kecuali karena ada kasih sayangnya. Ya, begitu. Jadi ketika kita mendeklarasikan ke Allah, saya taubat ya Allah,
kemudian Allah persempit, itu malah justru beruntung ini orang. Rasa beruntung. Karena dengan penyempitan itu banyak dosa-dosa terputus. Banyak akses untuk kembali ke dosa masa lalu itu sebenarnya terputus. Sebenarnya gitu. Cuman sayangnya ketidaksabaran manusia ini yang membuat dia kemudian berontak, kemudian balik lagi ke masa lalu. Padahal itu adalah proses untuk menuju step berikutnya yang indah, yaitu ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah. Ada masa-masanya. Lihat Nabi SAW awal masa hijrah, awal masa dakwah, dicaci maki sampai akhirnya terusir dari Mekah, dari tempat kelahirannya sendiri loh padahal itu. Itu orang pribumi, orang lokal situ. Ke Madinah. Pada endingnya apa? Pada endingnya beliau alaihi salatu wassalam, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, kuantitinya baru. Ya. Jadi ketika awal hijrah, kuantiti itu seringkali jadi bahan ujian yang berat. Tapi nanti ketika udah konsisten, Allah yang akan berikan kepada kita. Begitu, ya begitu Pak Agung. Semua orang mengalami itu insyaallah. Siapa yang taubat, dia harus siap diuji dengan deklarasi taubatnya. Jangan cuma ngomong doang, lisan taubat, tapi diuji sedikit, ngambek, nggak bisa. Dia harus terima dengan ujian Allah Azza wa Jalla. Dia harus tetap teguh dengan taubatnya. Nanti pada waktunya justru Allah akan kasih. Karena kalau dienakin langsung gitu aja, dia bisa balik. Kalau dia nggak beriman, dia bisa balik. Jadi dibalik kesulitan setelah hijrah, ada blessing in disguise. Jadi ada keberkahan tersendiri. Ya begitu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.